Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran analisis kimia dasar. Sebelumnya, Ibu ingin memperkenalkan terlebih dahulu ya. Nama Ibu Nurul. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sosialisasi penilaian untuk analisis kimia dasar. Nah, sebelumnya mungkin ada yang bertanya nih, apa sih analisis kimia dasar itu? Jadi nanti di mata pelajaran analisis kimia dasar ini kalian akan belajar tentang dasar-dasar dari laboratorium, dasar-dasar teknik laboratorium. Jadi nanti karena kalian jurusannya kimia analisis, jadi nanti kalian akan sering bersinggungan dengan laboratorium. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan apa itu laboratorium, apa saja yang ada di dalam laboratorium, dan lain sebagainya ya. Jadi nanti perlu kalian ingat pula bahwa analisis kimia dasar atau AKD ini ada teori dan ada prakteknya. Jadi nanti setelah teori, insya Allah kalian akan ketemu Ibu di lab ya. Dan insya Allah nanti kalian prakteknya mungkin di bulan depan atau bulan depannya lagi. Nanti ditunggu aja ya kabarnya, jadwal prakteknya kapan. Jadi sebelum kalian masuk lab ini nanti ada penjelasan terlebih dahulu di teorinya, di teori AKD ini. Oke. Nah, di sini khusus untuk hari ini kalian tidak ada tugas dan khusus untuk hari ini Bu hanya menjelaskan tentang sosialisasi penilaian saja. Karena kalian baru masuk lab ya, maksudnya karena kalian baru akan masuk lab dan kalian juga masih belum tahu apa itu laboratorium dan lain sebagainya. Jadi Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu teori dan apa itu praktek ya. Dan sedikit Ibu akan membahas tentang praktek nanti dan semoga kalian tidak lupa ya. Oke, selanjutnya nah, di mata pelajaran AKD ini ada 3 hal yang ingin Ibu tekankan. Kalian harus jujur, harus disiplin, dan harus bertanggung jawab. Jujur itu apa Bu? Jujur itu ketika nanti, karena insya Allah ketika kalian praktek nanti di bulan depan gitu, dasar dari kita praktek sebagai analis kimia itu adalah kita harus jujur ya, karena kalian nanti akan berhubungan dengan angka, akan berhubungan dengan data-data, dan ketika kalian sudah bekerja, data-data itu sangat penting. Data-data dari seorang analis itu sangat penting. Nah, laporkanlah data seadanya ya. Itulah pentingnya kalian bersifat jujur dari sekarang. Jujur itu nggak harus di mata pelajaran Ibu, nggak harus di semua aspek kehidupan kalian ya. Nah, selanjutnya kalian harus disiplin. Jadi kalau misalnya kalian untuk absen segala macam, nah untuk absen kalian harus disiplin, harus tepat waktu ya. Selanjutnya untuk bertanggung jawab, kalian harus bertanggung jawab pula dengan apa yang Ibu apa yang Ibu perintahkan. Misalnya kalian harus ada tugas, dan kalian harus mengerjakan dengan baik, dan kalian harus bertanggung jawab atas tugas tersebut ya. Selanjutnya, nah di sini Bu akan menjelaskan tentang aturan pembelajaran. Jadi ada 2 ya, AKD ini ada teori dan ada praktikum. Karena di masa COVID ini kalian tidak bertemu dengan Ibu dan hanya lewat online aja. Jadi selama teori ini Ibu harap kalian lebih aktif bertanya, karena materi ini karena yang perlu kalian tahu bahwa mata pelajaran produktif seperti AKD ini tidak ada UTS dan tidak ada UAS, jadi hanya ada ulangan atau post test. Nah, post test ini insya Allah diadakan
3 sampai 4 kali dan kita tidak ada UTS dan UAS. Jadi untuk teori itu hanya ada absensi, tugas, dan tes saja ya. Dan untuk praktikum ini ada absensi, ada tes, jurnal atau laporan, UTS, dan UAS. Nah, perlu kalian ketahui bahwa praktikum ini harus 100% hadir ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa nanti ketika kalian praktikum di lab, setiap kalian praktikum, setelah selesai praktikum kalian harus membuat laporan. Laporan itu isinya apa, Bu? Nanti Ibu jelaskan selanjutnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang format dari buku jurnal atau laporan praktikum. Pertama, disampul rapih dengan warna merah dan disampul plastik. Nah, sebelumnya Ibu ingin kalian menyiapkan buku jurnal. Buku jurnal itu nggak perlu sekarang juga kalian persiapkan. Maksudnya nanti pokoknya sebelum kalian masuk lab kalian sudah mempunyai buku jurnal ini ya. Buku jurnal itu seperti apa, Bu? Bebas, terserah kalian. Atau kalau misalnya kalian ingin tahu buku jurnal seperti apa, kalian bisa tanya kakak kelas kalian ya. Kelas 11 atau kelas 12 atau mungkin kelas 13 kalian bisa tanyakan kepada beliau-beliau yang sudah senior buku jurnal itu seperti apa ya. Nah, warnanya apa? Warnanya disampul warna merah. Terserah merah apa aja, Bu. Merahnya merah mau pink, Bu, nggak apa-apa, terserah. Yang penting satu hal, yang penting seragam. Jadi nanti satu kelas kalian sampulnya sama, warnanya merah semua ya, dan disampul plastik agar rapih. Oke. Nah, selanjutnya diberi nama, diletakkan di sebelah kanan atas dan di samping yang berisi nama kelas, nama mata pelajaran, dan disertai foto ukuran 3x4 berwarna. Selanjutnya, penggunaan buku. Menggunakan tinta pulpen warna hitam atau biru untuk menulisnya serta menggunakan garis tepi. Penulisan jurnal harus sesuai dengan format penulisan ya yang diberikan kecuali dinyatakan lain. Oke, jika terjadi kesalahan dalam menulis cukup dicoret sekali saja. Ini perlu diperhatikan ya. Selanjutnya, nah contohnya seperti ini. Contoh buku jurnalnya seperti ini. Ada contoh penulisan identitas siswa di sampul merah dan di sampul plastik rapih, ukuran buku jurnal folio. Nah, ini jadi kalau misalnya kalian nanti tanya kakak kelasnya, jurnal itu seperti apa sih, Kak? Nah, ini buku jurnalnya itu besar ya, ukurannya buku folio. Oke, ini tampak depannya seperti ini, warna merah. Di sini ada foto, di sini ada nama, ada identitas siswa ya, seperti ini. Oke, selanjutnya ini contoh aja ya, contoh nanti di sampingnya itu kalian tulis ini ada nama, ada kelas, ada nama praktikumnya. Ini di sampul merah, masih di sampul merah kayak tadi ya. Oke, selanjutnya perangkat praktikum. Di sini ada beberapa praktik kit. Jadi maksudnya praktik kit ini adalah hal-hal yang perlu kalian bawa ketika masuk lab manapun ya, nggak cuman AKD aja, manapun. Oke, pertama kalian siapkan serbet minimal 1 ya, tisu gulungnya nggak perlu yang besar-besar, yang kecil aja, gunting kecil, oke, label, spidol permanen, kalkulator, penggaris, pipet tetes minimal 3, masker, sarung tangan. Ini setiap praktikum wajib kalian bawa ya. Bu, belinya di mana nih pipet tetes? Coba tanya kakak kelas kalian belinya di mana ya. Kemudian kalian sekarang karena mungkin kalian kaget juga ya kelas 10, Bu ini belinya di mana sih, kayak pipet tetes, masker, sarung tangan. Ibu harap kalian mulai koordinir. Misalnya ada yang koordinir beli serbet nih 1 orang, ada yang koordinir beli tisu gulung 1 orang,
ada yang koordinir beli gunting dan lain sebagainya. Jadi mempermudah kalian juga untuk masuk praktikum ya. Atau terserah, misalnya kalian, Bu, saya lebih enaknya beli sendiri, ya udah terserah kalian. Kalau misalnya kalian merasa lebih enak untuk beli sendiri, ya udah. Yang pasti mulai sekarang coba pelan-pelan dicicil ya, dicicil. Misalnya nanti mau beli serbet dulu, besoknya mau beli tisu atau lain sebagainya. Jadi tidak kaget nanti ketika kalian masuk praktikum semuanya sudah tersedia, sudah mulai dicicil kalian beli ya. Udah ya, selanjutnya. Nah, ini perangkat praktikum. Nah, jadi nanti ketika kalian praktikum ada buku kuis, ada jurnal, dan buku kerja. Nah, buku kuis itu apa? Dalam bentuk buku tulis biasa. Jadi nanti kalian persiapkan buku tulis biasa. Ini terserah, yang penting ada identitasnya ya. Selanjutnya menulis pretest atau post-test. Ini kalau ada pretest atau post-test ya. Selanjutnya ada jurnal. Nah, jurnalnya itu dalam bentuk buku folio yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya ada buku kerja. Buku kerjanya itu dalam bentuk buku tulis biasa, mencatat data pengamatan selama praktikum, harus di ACC sebelum ditempel. Oke, maaf ya tadi ada selingan sedikit. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada buku kerja. Buku kerjanya itu menggunakan buku khusus. Sebelum masuk lab, buku kerja harus sudah terisi dengan bagan kerja dan tabel pengamatan atau kosong. Nah, di sini ditimbang zat A sebanyak, contohnya ya, ini kalian membuat bagan kerja nanti akan seperti ini. Jadi sebelum kalian masuk praktikum nanti akan ada bagan kerja ya, akan ada bagan kerja. Contohnya adalah seperti ini ya. Selanjutnya, nah di sini masih tentang buku kerja. Nanti menggunakan buku khusus. Sebelum masuk lab, buku kerja harus sudah terisi dengan bagan kerja dan tabel pengamatan atau kosong. Jadi tabel pengamatannya nanti kan kalian isi ketika kalian praktikum ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini format jurnal atau laporan praktikum. Jadi nanti ketika kalian setelah selesai praktikum, nanti kalian membuat laporan ya. Laporannya itu formatnya seperti apa, Bu? Ini formatnya. Ada judul, ada hari atau tanggal praktikum, tujuan praktikum, dasar teori, persamaan reaksi, alat dan bahan, sifat fisis dan kimia, bagan alir, cara kerja dan pengamatan, rencana pengolahan data, data pengamatan, perhitungan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Nah, ini semua dari 1 sampai 10 itu diselesaikan sebelum praktikum. Oke, data pengamatan sampai daftar pustaka ini diselesaikan sesudah praktikum. Jadi nanti setelah kalian praktikum, kalian dapat tuh data pengamatannya. Nanti data pengamatannya mungkin bisa diolah, diperhitungan, kemudian kalian bahas, disimpulkan, dan dicatat pula daftar pustaka dari apa yang kalian bahas. Oke. Selanjutnya, ketentuan umum pembuatan jurnal. Nah, ini ada buku jurnal, ukuran folio, bagian tepi jurnal diberi garis tepi kanan dan kiri. Dilarang menggunakan buku jurnal berbau menusuk dengan merek Garda dan AL ya. Oke, selanjutnya ada lagi. Nah, di sini judulnya, contoh, kita langsung masuk ke format laporan aja ya, laporan praktikum.
Ada judul. Penulisan judul menggunakan huruf kapital dan posisinya berada di tengah atau center. Penulisan laporan dimulai dari halaman kiri jurnal. Nih contohnya gini ya, contohnya ada reaksi kimia nih, di atasnya judulnya ada hari atau tanggal praktikum, tujuan praktikum, prinsip kerja, persamaan, dan seterusnya. Tujuan praktikum ini ditulis per poin, perlu diingat ini ditulis per poin. Misalnya tujuan praktikumnya itu membuat larutan asam atau basa, misal. Terus misalnya ada lagi poin kedua, mengamati sifat bahan misalnya, dan lain sebagainya, itu ditulis per poin. Selanjutnya menunjukkan tujuan dilakukannya praktikum tersebut dan mengarah pada kesimpulan yang akan diperoleh pada kegiatan praktikum. Ini isi tujuannya. Nah, dasar teorinya. Dasar teori itu menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus diketahui untuk melakukan praktikum tersebut. Dapat dicari melalui buku paket, internet, maupun sumber lainnya. Ya, jadi dasar teori ini menjelaskan secara rinci dan jelas prinsip-prinsip dasar yang harus diketahui untuk melakukan praktikum tersebut. Selanjutnya, kalau misalnya ada persamaan reaksi, silahkan ditulis, kalau nggak ada nggak usah ya. Jadi ini sifatnya kondisional aja. Kalau misalnya kalian hanya mengamati hanya membuat larutan, itu kan buat larutan tidak ada reaksinya ya, jadi nggak perlu ditulis juga persamaan reaksinya ya. Oke, selanjutnya alat dan bahan. Nah, kalian tulis per poin ya, hanya alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum yang ditulis ya. Jadi kalau misalnya di luar yang tidak ada di praktikum ya kalian tidak perlu tulis dan tak perlu dicantumkan juga ya. Ada penulisan alat dan bahan dibuat terpisah. Ukuran alat dan jumlah kebutuhan bahan alat harus dituliskan. Oke, selanjutnya sifat fisis dan kimia. Nah, ditulis dalam bentuk tabel. Dapat diperoleh dari MSDS atau sumber lain. Bu, MSDS itu apa, Bu? Jadi MSDS itu Material Safety Data Sheet. Jadi setiap bahan kimia itu pasti ada MSDS-nya. Misalnya yang kalian ketahui dari SMP itu misalnya garam dapur ya, NaCl misalnya. NaCl itu MSDS-nya apa, Bu? MSDS-nya bisa kalian googling apa itu MSDS. Tulis aja MSDS itu apa, itu pasti keluar. Dan nanti Ibu juga akan menjelaskan tentang MSDS, jadi kalian jangan khawatir ya. Insya Allah nanti Ibu akan jelaskan juga apa itu MSDS. Oke. Nah, kemudian hanya mencantumkan sifat fisik dan kimia bahan yang digunakan pada praktikum. Pada bagian bawah tabel harus dicantumkan sumber yang digunakan. Gitu. Nah, bagan alirnya tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya. Bagan alir itu seperti apa. Nah, dibuat dalam bentuk bagan, jadi dibuat dalam bentuk yang simple, yang mudah kalian pahami, yang nantinya bagan tersebut akan menjadi patokan kalian ketika masuk lab gitu. Ini merupakan ringkasan dari prosedur atau cara kerja. Nah, cara kerja itu dibuat dalam bentuk poin, dan perlu kalian ketahui cara kerja ini versi panjangnya dari si bagan alir. Jadi jadi nanti kalian jangan bingung ya, bagan alir itu lebih kepada ada tanda panahnya. Misalnya nih ditimbang misalnya 1 gram, tanda panah, kemudian dilarutkan, tanda panah gitu kan. Kalau cara kerjanya itu misalnya sampel ditimbang sebanyak 1 gram. Misalnya poin kedua, sampel kemudian dilarutkan ke dalam 100 ml air suling misalnya. Itu versi panjangnya dari cara kerja. Ya, selanjutnya kita masuk ke data pengamatan. Nah, data pengamatan itu macam-macam. Jadi data pengamatan itu bisa data organoleptik ya, maksudnya ini kurang P, maaf.
data penimbangan, data pengamatan, dan lain-lain. Jadi tergantung nanti kalian praktikumnya seperti apa. Ada yang data organoleptik, jadi data organoleptik tuh contohnya ada wujud, bau, rasa, warna gitu ya. Data penimbangan ini maksudnya penimbangannya berapa gram. Data pengamatan misalnya apakah dia larut atau tidak dalam aqueduct dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di sini ya. Contohnya seperti apa. Oke. Nah, di sini ada rencana pengolahan data. Jadi nanti kalau misalnya ibu tekankan lagi, kalau misalnya ada yang perlu dihitung apa ada yang diolah datanya, itu silakan dicantumkan di sini. Kalau misalnya nggak ada, ya udah nggak usah dicantumkan ya. Nah, di sini ada perhitungan. Perhitungannya itu apa ya? Perhitungan misalnya nanti kalian akan membahas cara membuat larutan, misalnya konsentrasinya berapa. Nah, nanti dihitungnya di sini ya. Dan perlu kalian ketahui penulisannya itu menggunakan 4 angka di belakang koma. Oke. Selanjutnya ke pembahasan. Pembahasan itu isinya apa? Pembahasan itu hasil pengamatan atau dijelaskan secara detail fungsi-fungsi penambahan reaksi, hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam praktikum. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan dari hasil praktikum misalnya berdasarkan hasil praktikum dinyatakan bahwa zat A bersifat basa dan zat B bersifat asam. Ya, itu kesimpulan dari praktikum. Selanjutnya, ini daftar pustakanya. Penulisan harus sesuai tata cara penulisan daftar pustaka yang benar. Minimal ada 2 sumber buku yang dipakai. Boleh memakai sumber dari website atau blog. Ya, ini contoh daftar penulisan daftar pustaka. Nanti kalian bisa bertanya ke guru bahasa Indonesia kalian, Bu Puji ya. Nanti kalian tanya, Bu, cara penulisan daftar pustaka bagaimana ya, Bu? Silahkan ditanyakan ke beliau kali kalau kalian ingin lebih tahu dan lebih paham untuk penulisan daftar pustaka ini. Baik. Selanjutnya, nah ini Ibu hanya menjelaskan sedikit aja untuk kelompok praktikum. Jadi karena memang sekarang masih belum tahu kalian praktikum kapan dan bagaimana pembagian kelompoknya. Jadi nanti ini kelompok praktikum akan diumumkan lebih lanjut dan atau nanti bisa dibagi ketika kalian di lab gitu. Ibu, nanti saya nanti kerjanya bareng-bareng temen gak? Iya, bareng-bareng sama temen kalian, tapi maksudnya nanti kalian praktikumnya itu mungkin bisa misalnya satu alat digunakan untuk 2 orang gitu, jadi bisa berganti-gantian ya. Dan Ibu harap juga walaupun kalian tidak bekerja sendiri-sendiri misalnya nantinya, ya Ibu harap kalian mencoba semua alat. Kalian harus bisa penggunaan semua alat dan penggunaan bahan ya. Jadi Ibu harap kalian bisa nantinya bisa lihai dalam menggunakan alat, karena ini merupakan mata pelajaran dasar dari kalian masuk lab. Jadi Ibu harap kalian bisa betul-betul memahami, terutama ketika praktek betul-betul kalian kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya, betul-betul kalian paham, karena ini merupakan dasar kalian ketika masuk lab. Jadi nanti ketika kalian sudah kuat dasarnya, ketika kalian masuk lab manapun, misalnya lab titrimetri atau lab gravimetri atau lab lainnya, jadi kalian sudah mahir dalam menggunakan alat-alat ya. Dan karena Ibu dari tadi ngomongin praktek terus, jadi sekarang Ibu ngomongin teorinya. Jadi selama teori ini, selama 1 bulan ini insya Allah kalian akan bertemu Ibu dan Ibu akan membahas tentang dasar-dasar di lab gitu ya.
melalui analisis kimia dasar ini, dan ibu harap kalian mengikuti dengan baik, belajar dengan baik, mengerjakan tugasnya dengan baik, dan nanti ketika kalian mau ulangan, insya Allah nanti akan diberitahu terlebih dahulu H-1 ya. Dan isi dari mata pelajaran ini intinya adalah intinya adalah dasar-dasar kalian untuk masuk laboratorium. Jadi kalian tolong ikuti dengan baik, tolong pelajari dengan baik ya. Tolong absennya juga diisi ya, sesuai dengan jadwal kalian di Elbas ya, diisi absennya di Elbas. Nanti juga tugasnya kalian upload di Elbas. Begitu. Semoga kalian paham tentang sosialisasi penilaian ini, dan jika ada yang kurang paham, silahkan tanyakan langsung ke ibu lewat WhatsApp, atau kalian bisa ketemu ibu langsung di sekolah, tapi dengan perjanjian ya, dan jangan banyak-banyak. Dan ibu harap kalian dapat mengikuti pelajaran ibu dengan baik ya. Tetap semangat. Insya Allah di hari ini hanya sosialisasi penilaian saja. Besok kita akan mulai masuk ke materi ya. Jadi semangat terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.